ketika jadwal kerjaan dan jadwal pumping itu kejar-kejaran, aku mulai kompromi. Ini deh jamnya dilewatin deh, harusnya 3 jam akhirnya jadi 4 jam, jadi 5 jam. Nah, ketika kita mulai jarang pompa, itu ternyata berdampak besar sekali sama produksi ASINya. Jadi waktu itu sempat menurun sebentar, jadi dari yang bisa langsung sekali pompa tuh dapat 120 gitu, jadi 240, lama-lama kok jadi tinggal cuma dapat 60 nih, waduh udah mulai deg-degan gitu ya. Memberikan kasih sayang adalah kewajiban setiap orang tua kepada anaknya, dan mendapatkan kasih sayang yang utuh juga merupakan sebuah hak bagi setiap anak. Karena itu, kasih sayang orang tua merupakan pondasi yang nantinya akan membentuk kepribadian anak secara utuh, mulai dari kekuatan fisik, mental, emosional, hingga kemampuan mereka beradaptasi di lingkungan sosial. Dalam tema perbincangan kita kali ini, Nakita ID bersama Sonora KG Radio Network membahas korelasi antara kasih sayang orang tua kepada anak serta proses pemberian ASI terhadap anak sebagai bentuk kasih sayang orang tua seutuhnya. Nah, dalam proses memberikan ASI dan kasih sayang ini terdapat peran besar moms ya, para ibu di dalamnya. Perjuangan dari mulai hamil, kemudian melahirkan, menyusui hingga membesarkan sampai dewasa, ini merupakan bukti dari jasa yang luar biasa. Nah, pada tahap mengasihi anak misalnya, hal ini menjadi satu tahapan yang krusial dan penuh perjuangan yang dialami oleh para moms. Dalam tema kali ini, Nakita ID juga akan membahas tentang perjuangan moms dalam mengasihi yang dirasa menjadi momen yang paling penting, paling krusial, mungkin sedikit melelahkan. Jadi untuk itulah penting para dads, para ayah, untuk anggota keluarga dalam memberikan support system, menjadi support system bagi para moms. Bukan itu saja, mungkin para moms juga ada yang saat ini sedang berjuang mengasihi dalam beberapa situasi dan kondisi yang mana pastinya akan melelahkan dan tidak akan mudah dijalani ya, sahabat Sonora dan moms and dads. Pada siang hari ini di Sonora FM 92 Jakarta bekerja sama dengan Nakita ID, kita akan membahasnya bersama satu narasumber spesial yang sudah hadir terhubung via Zoom pada siang hari ini. Sudah ada Mbak Glory Oyong. Mbak Glo, apa kabar? Kabar baik, Yudi apa kabar? Baik Mbak, terima kasih nih waktunya di tengah kesibukan Mbak Glory yang luar biasa, dan sudah tidak asing lagi untuk sahabat Sonora ya, Mbak Glory memang sudah sering tampil di warawiri di Kompas TV dan sebagai senior editor di Nakita ID, kali ini kita akan berbincang bersama Mbak Glory, dan Mbak Glory juga akan berbagi banyak tentang mengasihi nih. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya Mbak Glo adalah bagaimana sebetulnya peran orang tua dalam memberikan kasih sayang sebagai bentuk dari perjuangan mengasihi terhadap anak, Mbak Glo? Iya, terima kasih. Jadi panggilnya Glory aja. Oh gitu. Oke, Glory. Gitu ya. Nah, memang senang banget nih di awal tahun 2021 ya, Yud, bisa menyapa Sonora semuanya, terutama mama and dad yang baru akan punya buah hati di tahun ini. Wow, mungkin buah hatinya sekarang sedang dalam masa menyusui juga ya. Halo, apa kabar semuanya mom and dad? Semoga tetap sehat-sehat ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Yudi juga, kalau memang kita tuh harus berjuang ya memberikan kasih sayang itu kepada buah hati kita, dan memang seperti yang tadi disampaikan juga, ini adalah kewajiban dan hak, kewajiban orang tua, hak anak juga. Nah, sebaliknya juga para orang tua nih, kan tantangan pandemi COVID-19 ini membuat kita jadi double ya, jadi nggak memberi perhatian seperti biasanya kita bisa membagi waktu antara ini jam kerja, ini kemudian saya pulang ke rumah, saya mengasihi anak dengan jam waktu yang sudah ditentukan. Kali ini karena pandemi banyak yang work from home kali ya, jadi kecampur tuh. Kadang-kadang bingung memprioritaskan kapan kita harus mengasihi anak dengan jam-jam kerja yang juga menuntut kewajiban kita kan sebagai pekerja. Jadi kalau moms yang juga kerja, working moms gitu nih pasti dilematik. Nah, tapi seperti yang tadi disampaikan di awal, memang mengasihi anak ini sebenarnya adalah ikatan kan, atau hubungan orang tua dan anak. Nah, banyak hal loh yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengasihi anak. Salah satunya itu kita bisa lewat interaksi yang hangat, interaksi yang dari pagi hari, mungkin ketika bangun pagi. Nah, ketika pandemi ini juga banyak yang work from home kan, jadi lebih banyak bisa menghabiskan waktu pagi untuk sarapan bersama dengan anaknya. Kalau biasanya jam 6, jam 7 udah harus berangkat kantor, macet-macetan gitu ya, karena sekarang pandemi, jadi banyak yang work from home, apalagi nanti Senin ada aturan ya, 75% perusahaan harus mulai work from home. Nah, artinya mom and dad juga punya waktu untuk interaksi bersama anak tuh lebih lama, karena nggak kepotong jam macet perjalanan ke kantor atau jam pulangnya. Nah, jadi pastikan nih, meskipun singkat, ada momen yang bisa mengeratkan hubungan mom and dad dengan si kecil.
Nah, gimana caranya nih? Yang pasti kita mungkin sudah sering dengar ya, kalau kita harus melakukan kontak mata dengan anak kita. Betul. Jadi selain kita nanti bisa mengetahui gimana sih reaksi anak ketika kita mengatakan hal-hal gitu ya, ketika kita memberikan mungkin nasihat atau juga values atau nilai-nilai, atau ketika kita cuma ingin memahami dia aja, cuma untuk mau tahu gimana sih perasaan dia gitu ya. Dengan kontak mata ini membuat hubungan itu hangat dan lebih erat atau lebih intimate. Nah, selain itu juga kita bisa melihat nih ekspresi anak kita, jadi kita lebih paham. Banyak orang yang bilang, begini harus cara disiplin anak tuh harus begini, harus begitu. Tapi kan sebagai orang tua kita lebih paham dengan kita melihat ekspresi anak. Nah, itu kita juga harus buat batasan, aturan, dan konsekuensi. Ini jangan lupa. Hubungan dibangun dengan baik, tapi juga tetap harus ada disiplinnya kan. Jadi kasih sayang ini juga perlu kita tunjukkan bagaimana kita mengkomunikasikan nih kepada anak. Bahwa ini ada aturan-aturan juga yang harus diikuti loh. Jadi mama sayang, papa sayang, mom and dad itu sayang, tapi nggak serta-merta lalu memanjakan. Nah, ini anak-anak juga harus dikomunikasikan. Dan kita tuh bisa sayang, tapi bukan berarti semua masalah anak tuh kita ambil loh. Jadi kita juga harus memberikan anak tuh ruang untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita menawarkan bantuan itu boleh, tapi jangan apa-apa langsung diambil alih. Misalnya nih, anak mau buka makanan, dia nggak bisa apa-apa, belum sampai dia berusaha, belum sampai dia cari solusi, sampai dia ambil gunting atau dia minta bantuan, itu kita udah sini mama bukain, sini gitu ya. Kadang-kadang kita mengambil alih masalah anak sehingga anak tuh nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini bukan kasih sayang loh, Mom. Hati-hati. Nah, di sana mungkin kita bisa bangun hal-hal ini sehingga kita jadi dekat dan erat bersama dengan buah hati itu secara hubungan emosional dan juga fisik. Jadi kita bisa peluk anak, kita juga bisa meluk sayang dengan cara seperti itu. Tapi yang paling penting, karena kita topiknya adalah mengasihi, nah ini nih bagi mom and dad yang baru akan memulai bonding dengan anaknya, apalagi anak pertama ya, itu bisa dimulai kasih sayang ini ditunjukkan dengan pemberian ASI atau air susu ibu eksklusif. Itu salah satunya sih bentuk kasih sayang yang bisa kita tunjukkan kepada anak. Jadi ASI ini penting sekali ya, salah satu cara untuk kita bisa membangun bonding di awal ya, Mbak Glory. Dan ini penting sekali juga para moms and dads kita ketahui, karena Mbak Glory juga mungkin pengen kita dengar juga sharingnya, karena sebagai moms dari Harvey 4 tahun, kemudian Justin 1,5 tahun, itu seperti apa kemudian akhirnya struggling pada saat mengasihi buah hati tercinta, Glory? Ya, ini Yud luar biasa banget lah. Perjuangan ibu itu, semua ibu itu pasti punya perjuangan yang berbeda-beda ya. Iya. Kalau ibu yang nggak mengasihi atau nggak memberikan ASI itu salah gitu, enggak ya, karena semua kondisi ibu itu berbeda-beda. Tapi dalam kasusku kan memang badanku tuh mungil ya, maksudnya hamilnya juga nggak gede waktu itu. Jadi waktu kemudian mau menuju ke melahirkan, aku tuh ada rasa ragu, bisa nggak ya mengasihi atau memberi ASI kepada anak full gitu. Karena aku masih ada waktu itu persepsi yang salah ya, bahwa wah bentuk tubuh itu mempengaruhi, bentuk payudara itu mempengaruhi ASI-nya gitu ya, banyak atau sedikit dan lain sebagainya. Belum lagi kan kita kadang-kadang teori udah baca tapi tetap ada kegalauan dalam hati kan, bisa nggak ya nanti gitu. Jadi udah siap-siap tuh, susu formula udah siap-siap ya. Anak pertama waktu itu Harvey. Iya. Udah siap-siap, tapi dalam hati tuh udah tekad juga, sebagai ibu nih pasti bisa lah, naluri Tuhan tuh kasih gitu ya. Iya. Jadi ketika Harvey melahirkan itu tidak selancar yang aku bayangkan. Jadi maunya normal, akhirnya operasi. Nah, banyak kan yang bilang kalau lahir operasi itu mungkin gak langsung merangsang keluarnya air susu di hari pertama. Tapi bersyukurnya keluar sih waktu itu ASI-nya, meskipun tidak terlalu langsung deras gitu ya. Jadi masih belajar mengasihi, aku coba pelekatan. Gak gampang ternyata ya, Moms. Pelekatan itu juga setengah mati gitu ya, sampai menemukan posisi yang pas supaya kita nggak lecet juga puting susunya dan sebagainya. Nah, ketika itu aku terus nih, karena anak pertama ya, jadi nempel terus kan sama maminya, jadi bisa direct breastfeeding. Wah, itu kemana-mana selama 3 bulan tuh pokoknya nggak pakai dot gitu, dan berusaha deh untuk ASI full. Dan syukurnya memang akhirnya nggak kepake kan itu sih cadangan susu yang aku siapin. Tapi ketika masuk kerja, nah waktu itu memang ada tantangan. Ketika kita sudah mulai harus meninggalkan bayi di rumah, akhirnya kan kita harus pompa. Nah, waktu pompa ini menjadi tantangan banget buat aku karena jam kerja kan subuh ya. Nah, jadi ketika kita harus berangkat kerja, sementara ASI itu kan harus diberikan, kalau aku waktu itu jadwal pompanya 3 jam sekali. Jadi 3 jam sekali ketika di rumah itu direct breastfeeding, tapi ketika kerja itu dipompa. Nah, pompanya waktu itu kejar-kejaran nih sama deadline kerjaan. Jadi karena kan sebagai jurnalis waktu itu aku masih turun ke lapangan juga. Back office juga aku ngerjain rundown di kantor juga dan siaran ya.
Jadi ketika itu juga Nakita juga aku masih menulis artikel juga nih untuk Nakita. Jadi ketika jadwal kerjaan dan jadwal pumping itu kejar-kejaran, aku mulai kompromi. Ini deh jamnya dilewatin deh, harusnya 3 jam akhirnya jadi 4 jam, jadi 5 jam. Nah ketika kita mulai jarang pompa, itu ternyata berdampak besar sekali sama produksi ASINya. Jadi waktu itu sempat menurun sebentar, jadi dari yang bisa langsung sekali pompa tuh dapat 120 gitu, jadi 240, lama-lama kok jadi tinggal cuma dapat 60 nih, waduh udah mulai deg-degan gitu ya. Nah jadi waktu itu aku ya kembali lagi ke istirahat. Jadi jam tidur itu kemudian aku atur, kemudian konsumsi vitamin dan airnya juga aku atur, dan aku sempat ambil cuti loh Yud. Jadi untuk supaya menaikkan kembali kapasitas untuk bisa pumpingnya itu teratur gitu. Nah, memang banyak sekali tantangan yang dihadapi ya. Tapi di sini juga penting kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Jadi ada juga support system, termasuk suami gitu ya. Dan kalau tinggal bersama orang tua, ya lingkungan kita itu yang penting banget loh. Jadi dad juga harus tahu bahwa ini adalah momen yang berat juga untuk moms dalam penyesuaian di mungkin tahun pertama ya, memberikan ASI ini. Jangan langsung kita terpengaruh dengan kalimat, oh itu ASINya nggak cukup, udah ayo kita harus cari alternatif gitu ya. Nah moms and dads itu harus sepakat gitu. Jadi kalau ketika memang sudah niat untuk memberikan ASI dan ASINya memang kebetulan memang lancar gitu ya dari awal pemberian, itu harus ada tekad yang kuat untuk tutup telinga dulu deh, kalau terpengaruh sama lingkungan yang mengatakan kalau nggak bisa, mungkin kamu kurang ASINya dan lain sebagainya di situ ya. Jadi di situ kemudian kita harus bersepakat, dan kita juga harus menyiapkan senjata nih. Kalau aku bilang senjata apa? Karena aku kalau ke kantor aja aku bawa tas yang lengkap banget sama nursing covernya gitu ya. Jadi ketika kita mungkin berada di beberapa tempat yang tidak memiliki ruang menyusui yang khusus, itu tuh kita bisa tetap memompa ASI. Jadi kalau aku tuh karena bawa nursing cap kemana-mana, jadi walaupun aku lagi misalkan di tempat liputan atau ketika aku waktu masih di kantor klien gitu ya, di tempat lain yang tidak ada tempat menyusuinya, itu aku bisa tetap pompa. Jadi jadwalnya nggak kemudian terlewat. Atau bahkan ketika di kendaraan, kan di Jakarta apalagi kota besar ya, macet. Betul. Kita harus melakukan aktivitas di dalam mobil gitu kan, atau kendaraan. Nah itu juga bisa tetap dilakukan. Bersyukur banget di kantor tuh ada ruang menyusui ya. Jadi kita bisa pompa sesuai dengan jadwal, itu benar-benar kebantu banget. Dan di luar ini semua tentu adalah pengetahuan ya Mam. Jadi ketika kita tahu bahwa air susu ibu itu adalah yang terbaik loh buat anak kita, apalagi anakku tuh ya, itu ada kecenderungan alergi. Jadi ketika lahir itu dia nggak bisa langsung susu sapi. Jadi untuk anak-anak yang punya kecenderungan alergi ini pasti ASI yang terbaik. Betul. Memang sih nggak alergi juga ASI terbaik ya, suplemen yang terbaik juga untuk anak kita, nutrisi yang terbaik untuk anak kita. Tapi ketika anaknya punya alergi, tambah lagi nih tantangannya moms. Jadi memang ASI itu yang bisa memberikan, misalkan waktu anak yang pertama harusnya akhirnya kan di pertengahan upaya untuk menyusui itu ada campur gitu ya dengan itu dia langsung bintik-bintik. Tapi ketika kasih ASI lagi bintik-bintiknya hilang gitu. Dan ketika anak kedua, ini puji Tuhan banget bisa lulus ASI eksklusif 1 tahun gitu, benar-benar. Itu perjuangan juga karena sempet kan Jakarta mati lampu yang panjang ya. Iya. Itu stok cadangan ASI perah aku yang di kulkas, yang di freezer itu ada sekitar 100-an botol. Dan itu semuanya hampir cair gara-gara mati lampunya lama banget waktu itu kan. Nah itu benar-benar perjuangan sih. Jadi meskipun up and downs gitu ya, tetap kita yang paling penting adalah tekad dulu. Tapi ketika moms mengalami kendala, mungkin karena pelekatan yang kurang tepat, atau mungkin karena teknik menyusuinya yang kurang tepat dan lain sebagainya, moms juga jangan sampai stress out gitu. Banyak cara, banyak kemudian solusi yang bisa kita cari bersama gitu. Intinya adalah dalam hati ingin mengasihi anak dengan maksimal, pasti ada jalannya. Jadi pertama tekad dan niat dulu bahwa kita ingin memberikan kepada anak kita yang terbaik ya. Glory, seru sekali tadi. Memang ada 1001 problem barangkali yang dihadapi oleh para moms di luar sana ketika sudah akan memulai mengasihi putra dan putri buah hati tercintanya. Dan kemudian yang pertama kemudian yang jadi poin adalah tadi support system. Ini menarik sekali kita membahas support system. Bagaimana
saya juga ketika mendampingi istri, menyusui, memahami sampai melahirkan itu betul-betul ikut secara emosi itu intens, harus benar ngeblend, mengerti, memahami. Ikut pijitin juga nggak? Kenapa Glo? Pijitin juga nggak? Karena kan kadang-kadang kita harus pijitin pundaknya ya. Saya sampai mendampingi pada saat senam hamil itu, melahirkan itu. Ada pijat laktasi loh, jadi pada dad itu kan pada saat momsnya senam hamil ya, itu ada kelas untuk pijat laktasi kan. Nah, pijat laktasi bagian punggung itu biasa ke bagian dad. Tugas-tugasnya dad. Saya nggak sampai mijetin sih waktu itu ya. Wah, bersyukur tuh, berarti lancar kasihnya. Lancar. Oke. Terima kasih Glory untuk sharingnya, ini menarik sekali, dan para moms juga jadi semakin dapat insight ya, terutama untuk para moms yang baru akan memiliki buah hati nih.